Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ashrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi thayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma rzuqna ikhlasa fil niyyati wal qawli wal 'amal. Segala puji kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua nantinya akan mendapatkan syafaat di hari kemudian kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Mari kita lanjutkan kajian kita, namun sebelumnya kita ikhlaskan niat kita. Kita duduk di majelis ilmu dan di tempat yang mulia ini dengan niat ikhlas, yaitu semata-mata hanya ingin mengharap ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Kita telah menyelesaikan pembahasan tentang rukun-rukun sholat. Dan al-muallif pengarang kitab ini Al-Imam Al-Hafiz Al-Syekh Abdullah Al-Harari Al-Abdari, beliau menjelaskan tentang al-jamaah wal jumu'ah. Setelah selesai membahas rukun-rukun sholat, beliau akan membahas tentang permasalahan al-jamaah, yaitu sholat berjamaah, wal jumu'ah, dan sholat Jumu'ah, salat Jumat. Qala al-muallif rahimahullah, faslun, fasal. Al-jama'atu 'ala az-zukuri al-ahrari al-muqimin al-balighina ghairil ma'zurina fardu kifayati. Nah, sebelum kita membahas pernyataan beliau di dalam kitab ini, perlu kita ketahui bahwa sholat berjamaah ini merupakan syariat dalam agama. Yang kita tahu bersama keutamaan yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sholat berjamaah. Nah, seperti hadis yang sering kita dengar. Apa itu bunyinya? Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Salatul jama'ati afdalu min salatil fazzi bi 27 darajah. Salat berjamaah, salatul jama'ati, salat yang dilakukan dalam keadaan berjamaah. Salat jamaah itu apa itu, Pak? Salat yang dilakukan dengan adanya imam dan adanya makmum. Dan dikatakan sholat berjamaah walaupun makmumnya cuma satu. Itu sudah dikatakan jamaah. Yahsul, tahsulul jamaah. Sudah disebut namanya sholat berjamaah walaupun makmumnya cuma satu. Nah, sholat berjamaah ini kata Rasul afdal, lebih utama, lebih besar pahalanya min sholatil fazzi, daripada sholat yang dilakukan sendirian, tidak berjamaah. Keutamaannya berapa banyak? Rasulullah mengatakan bisa 27 darajah. Keutamaannya 27 derajat. Ya, bagaimana itu bentuknya 27 derajat? Wallahu a'lam. Namun ini menunjukkan kepada kita keutamaan yang besar yang terdapat dalam sholat berjamaah. Namun apa hukum sholat berjamaah itu, Pak? Apa hukum sholat berjamaah? Sunnah. Ya, sebagian orang ya menganggap atau ya beranggapan namanya sholat berjamaah ya sunnah kan. Namun para ulama menjelaskan sholat berjamaah ini dilihat dari sholatnya. Bisa terkadang hukumnya sunnah, bisa juga terkadang hukumnya wajib.
wajibnya wajib ain, fardu ain. Bisa juga sholat berjamaah itu hukumnya fardu kifayah, ya, wajib kifayah atau fardu kifayah. Dan bisa juga sholat berjamaah itu hukumnya makruh. Sholat berjamaah makruh kan gitu Pak. Dan terkadang sholat berjamaah itu juga bisa hukumnya haram. Haram. Orang mau sholat jamaah apa yang tujuannya? Mendapatkan pahala lebih yang dia dapatkan daripada sholat sendiri. Namun orang yang tidak tahu ilmu agama, bisa jadi sholat berjamaahnya itu jatuh pada hukum haram, bukan malah dapat pahala. Orang yang nggak tahu ilmu agama, bisa jadi sholat berjamaahnya itu hukumnya makruh. Makruh apa arti makruh? Lebih baik ditinggalkan. Berarti kalau dibandingkan sholat sendiri dengan sholat jamaah, mana lebih baik di situ? Sholat sendiri, karena sholat jamaah hukumnya makruh. Nah, ini akan kita jelaskan nanti bagaimana keadaan sholat berjamaah itu kok bisa wajib, kok bisa sunnah, kok bisa bahkan malah haram. Sholat berjamaah dikatakan hukumnya wajib, dan wajibnya wajib ain, fardu ain. Itu seperti contohnya dalam sholat berjamaah pada sholat Jumat. Pada sholat Jumat, hukum sholat berjamaah fardu ain. Makanya tidak bisa sholat Jumat itu dilakukan sendiri-sendiri, gak bisa. Sholat Jumat di rumah aja dah, gak bisa. Kenapa gak bisa? Karena sholat Jumat hukumnya wajib berjamaah. Dan dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i, berjamaah itu nanti akan disebutkan di sini pada pasal Jumatnya, ya, minimal 40 orang. 40 orang bersama imam, berarti minimal imam dengan 39 jamaah. Minimal itu dalam mazhab Imam Syafi'i. Jadi kalau cuma 10 orang gak bisa. Dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i, pendapat yang kuat dalam mazhab Imam Syafi'i, hukumnya fardu ain. Kemudian kapan sholat jamaah itu hukumnya fardu kifayah? Apa itu fardu kifayah, Pak? Kalau ada yang melakukan sholat itu secara berjamaah, maka kewajibannya gugur atas semua orang yang berada di tempat tersebut, di wilayah itu. Namun jika dalam satu wilayah, dalam satu kampung, tidak ada yang melakukan sholat itu secara berjamaah, maka semua mereka akan berdosa. Seperti halnya sholat jenazah, mengurus mayit. Jika tidak ada yang mengurus mayit dalam satu kampung itu, maka semua mereka berdosa. Tapi kalau ada yang mengurus walaupun cuma satu orang, maka semuanya akan tidak berdosa. Kalau ada dalam satu kampung itu yang melakukan sholat jamaah di tempat yang dapat menggugurkan sholat jamaah, ya, maka lepaslah kewajiban berjamaah atas semua penduduk kampung tersebut. Namanya fardu kifayah. Seperti sholat apa? Ini seperti sholat 5 waktu. Apa itu sholat 5 waktu? Sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, dan sholat subuh. Para ulama mengatakan bahwa hukum berjamaah dalam sholat 5 waktu hukumnya fardu kifayah. Sebagian para ulama lainnya ada yang berpendapat bahwa hukum sholat jamaah dalam sholat fardu, sholat 5 waktu, hukumnya adalah sunnah muakkadah. Jadi ada perbedaan pendapat di sini. Namun pendapat yang kuat adalah mengatakan bahwa hukum sholat berjamaah dalam sholat 5 waktu fardu kifayah hukumnya. Jadi kalau dalam satu kampung ada sholat 5 waktu yang tidak dilakukan, terkadang ada mereka yang hanya sholat jamaah itu cuma sholat maghrib aja misalnya, sholat isya enggak.
Ya, nanti ada lagi mungkin zuhur, itu pun jamaahnya 1-2 orang. Asar juga begitu. Ya, subuh, isya nggak ada, misalnya. Ya, maka mereka berdosa. Mereka berdosa. Tidak ada yang melakukan dalam satu kampung itu sholat isya berjamaah, walaupun hanya 2 orang tadi, imam dan makmum. Ya, menurut pendapat yang mengatakan bahwa hukum sholat berjamaah pada sholat 5 waktu fardu kifayah, ya, maka semua mereka berdosa. Walaupun ada satu saja sholat 5 waktu itu yang tidak dilakukan secara berjamaah. Walaupun mereka sholat, tapi sholatnya sendiri-sendiri di rumah masing-masing. Ya, ini ya, mereka semua dianggap berdosa karena meninggalkan fardu kifayah. Jelas Pak ya? Ada juga sholat jamaah ini hukumnya sunnah. Sholat berjamaah hukumnya sunnah. Kapan sholat berjamaah itu hukumnya sunnah? Hukumnya sunnah pada sholat sunnah yang dianjurkan untuk dilakukan secara berjamaah. Karena tidak semua sholat sunnah dianjurkan dilakukan secara berjamaah. Ada sholat sunnah yang dianjurkan secara berjamaah, dan itu jika dilakukan secara berjamaah, hukum jamaahnya sunnah namanya. Seperti sholat apa? Seperti sholat istisqa, benar. Seperti sholat tarawih, sholat witir pada bulan Ramadan. Adapun sholat witir di luar bulan Ramadan tidak disunnahkan dilakukan secara berjamaah. Sholat rawatib enggak dianjurkan berjamaah. Rawatib, sholat qobliyah, sholat ba'diyah itu tidak dianjurkan secara berjamaah. Jadi tidak sunnah hukumnya berjamaah. Sholat rawatib yuk bareng-bareng jamaah kita. Ya. Tidak dianjurkan. Jamaahnya tidak jatuh dalam kesunahan. Paham Pak kan? Jadi nggak dapat pahala lebih. Nggak dapat pahala yang disebutkan bisa ba'in wa 20 darajat. 27 derajat tidak terdapat di situ. Karena memang tidak dianjurkan berjamaah. Paham Pak ya? Tapi sholat sunnah yang dianjurkan berjamaah seperti sholat istisqa, ya, seperti sholat tarawih, witir pada bulan Ramadan, ini sholat Aid, ya, ini dianjurkan dilakukan secara berjamaah. Bolehkah dilakukan sendirian sholat tarawih? Boleh, ya, boleh. Tetapi kalau dilakukan secara berjamaah, dia dapat sunnah jamaah. Nah, di situ maksudnya. Paham Pak kan? Kemudian kapan sholat jamaah itu hukumnya makruh? Makruh berarti lebih baik ditinggalkan. Ya, lebih baik sholat sendiri. Makruh hukumnya. Kapan? Para ulama mengatakan wa takunu makruhatan fil ada'i bil qadha wa aksi. Sholat berjamaah, sholat imamnya melakukan sholat ada, makmumnya sholat qadha, atau sebaliknya, imamnya sholat qadha, makmumnya sholat ada. Apa itu sholat ada? Sholat yang dilakukan pada waktunya. Sholat qadha, sholat yang dilakukan setelah waktunya habis, namanya sholat qadha. Sholat ada, sholat tunai, ya, kita seperti tadi kita melakukan sholat ada namanya. Kita melakukan sholat maghrib pada waktu maghrib, bukan melakukan sholat maghrib yang dulunya kita tinggalkan, bukan. Namanya sholat ada. Tapi kalau ada sholat maghrib yang dulunya ditinggalkan, dilakukan sekarang, imamnya sholat maghrib ada, makmumnya sholat qadha maghrib, gitu kan. Nah, ini jamaahnya para ulama mengatakan hukumnya makruh. Begitu juga jika misalnya imamnya fasik, seorang imam yang fasik. Apa itu imam fasik? Pelaku dosa besar. Kita ketahui, jika kita tahu imam melakukan dosa besar, minum minuman keras, ya,
berbuat zina, suka meninggalkan sholat tanpa uzur, kita tahu itu dia jadi imam, ya. Secara sah-sah dia jadi imam, tetapi hukum berjamaahnya apa? Makruh, lebih baik cari yang lain. Lebih baik cari yang lain. Bukan artinya tidak sah. Terkadang kan gitu Pak ya, nggak enak. Dia orang lama di sini, misalnya gitu. Tetapi semua orang tahu bahwa dia itu fasik, sholat suka ditinggalkan, misalnya. Nah orang yang seperti ini, sholat jamaahnya bagaimana? Sholat sah, tetapi jamaahnya makruh hukumnya. Nah, kemudian yang terakhir, kapan sholat jamaah itu hukumnya haram? Sholat jamaah masa haram gitu? Kapan hukumnya haram? Sholat jamaah hukumnya haram jika berbeda gerakan imam dengan gerakan makmum, gerakan sholatnya. Seperti contohnya apa? Seperti misalnya sholat imamnya sholat jenazah, makmumnya sholat subuh misalnya. Kan beda gerakannya sholat jenazah, nggak ada rukuknya, nggak ada sujudnya. Ya, sholat ini sholat biasa kan ada ruku, ada sujudnya, berbeda gerakannya. Ini haram. Kenapa haram? Tidak sah jamaahnya. Yang tidak sah makmumnya. Makmumnya tidak sah. Nanti akan kita sebutkan ya syarat-syarat berjamaah supaya jamaah itu dikatakan sah. Nah, ketika sholat berjamaahnya itu tidak sah, seperti tadi, berbeda gerakan imam dengan gerakan makmum, gerakan sholatnya, imamnya tidak ada ruku, tidak ada sujud, sementara makmum ada ruku, ada sujud. Nah, di sini tidak boleh berjamaah. Hukumnya haram di situ. Kenapa? Karena tidak sah sholatnya. Melakukan sholat dengan tidak sah, jatuh dalam haram. Disinilah pentingnya kita belajar ilmu agama. Makanya al-ilmu qabla al-amal. Berilmu sebelum beramal. Kalau orang nggak tahu ilmu agama, yang menganggap yang penting jamaah, apa aja jamaah kan gitu kan. Nah, dia menganggap semua yang jamaah itu bagus. Tetapi kita lihat tadi, tidak semua ternyata yang jamaah itu bagus. Walaupun kebanyakan itu bagus, tetapi tidak semua. Nah, terkadang orang ya mengambil singkatnya saja. Dan terkadang sebagian orang melupakan atau melalaikan atau bahkan mungkin karena ketidaktahuannya meninggalkan sesuatu yang lebih besar manfaatnya, lebih besar pahalanya daripada sesuatu yang masih di bawahnya pahalanya. Contohnya saja, ya orang sekarang menganggap untuk dapat pahala itu ya sholat di masjid, sholat awal waktu. Ya, kita tidak memungkiri itu pahala. Kita katakan tadi, sholat berjamaah hukumnya apa? Dalam sholat 5 waktu hukumnya fardu kifayah, berarti pahalanya besar. Tetapi ada yang lebih besar dari itu pahalanya. Apa itu yang lebih besar pahalanya? Yaitu menuntut ilmu agama, belajar. Jadi duduknya kita di majelis ilmu itu lebih besar pahalanya daripada sholat jamaah. Bukan merendahkan sholat jamaah, tetapi kebanyakan orang apa yang terjadi? Kebanyakan yang datang sholat jamaah banyak, tapi habis sholat jamaah hilang. Hilang. Nanti ketika sholat jamaah lagi baru datang. Ya, bukan artinya nggak bagus sholat jamaah, bagus. Tetapi kalau kita mau membandingkan mana lebih besar pahalanya duduk di majelis ilmu dengan sholat jamaah, mana lebih besar? Lebih besar duduk di majelis ilmu. Kenapa? Karena orang yang nggak tahu ilmu agama, sholat jamaah bisa jadi sholat jamaahnya tidak sah. Karena ada ketentuan-ketentuan dalam sholat jamaah. Nanti akan kita sebutkan. Ya, pada waktunya, pada pembahasannya nanti akan kita jelaskan.
Lebih besar pahalanya belajar ilmu agama. Beramal tanpa ilmu, amalnya akan ditolak. Mardudatun la tuqbal, akan ditolak, tidak akan diterima. Makanya belajar pahalanya lebih besar. Makanya kalau ditanya kita sebaiknya mana? Ya yang sebaiknya kita datang sholat jamaah di masjid, juga kita meramaikan majelis ilmu agama. Itu lebih baik. Itu lebih baik. Kalau kita misalnya ditanya mana lebih besar pahalanya duduk di majelis ilmu daripada sholat jamaah, apa jawabannya, Pak? Masih ragu ini. Mana lebih besar? Menuntut ilmu lebih besar pahalanya. Ya, tetapi jangan kita tinggalkan sholat jamaah, karena kita semuanya ini ingin mengharapkan pahala yang lebih, pahala yang banyak. Maka dengan kita sholat jamaah dapat pahala, dengan kita belajar ilmu agama akan mendapat pahala lebih besar lagi. Cuman berapa menit kita duduk, ya. Namun sebagian orang dikalahkan dengan hawa nafsunya. Di rumah, ya, ngapain? Cuman lihat-lihat HP, habis waktu. Lihat sinetron, habis waktu, ya. Habis waktu sih itu. Apalagi sekarang, ya, lihat handphone, Baradei, semuanya berita. Sibuk mengurusin berita orang yang nggak jelas beritanya, nggak tahu kita ujung pangkalnya, ya, nggak ada manfaatnya dengan kita. Lebih baik duduk di sini, ada manfaat. Baik. Kemudian di sini yang akan kita jelaskan, yang akan kita bahas adalah sholat berjamaah pada sholat 5 waktu. Sholat berjamaah pada sholat 5 waktu, apa tadi hukumnya? Fardu kifayah. Ini pendapat yang mu'tamad. Sebagian ulama ada yang mengatakan hukumnya sunnah muakkadah. Hukumnya sunnah muakkadah. Muallif mengarang kitab ini mengatakan al-jama'atu 'ala az-zukuril ahraril muqiminal balighina ghairil ma'zurina fardu kifayah. Sholat berjamaah hukumnya fardu kifayah pada sholat 5 waktu, dengan syarat siapa yang diwajibkan fardu kifayah itu untuk sholat jamaah. Tidak semua orang terkena hukum fardu kifayah pada sholat jamaah. Jadi siapa saja yang terkena kewajiban fardu kifayah ini, yang pertama syaratnya az-zukur, laki-laki. Berarti perempuan tidak kena hukum fardu kifayah. Maksudnya gimana? Kalau seandainya tadi kita sebutkan dalam satu kampung, dalam satu daerah tidak ada semuanya mereka yang melakukan sholat jamaah pada sholat 5 waktu, maka mereka semuanya akan berdosa, karena sholat jamaah pada sholat 5 waktu hukumnya fardu kifayah. Tapi siapa yang berdosa? Laki-lakinya saja. Nah ini dia, laki-lakinya. Kenapa? Karena kewajiban fardu kifayah ini tertuju pada yang pertama az-zukur, laki-laki. Laki-laki yang mana? Al-ahrar, laki-laki yang merdeka. Berarti laki-laki yang tidak merdeka, maksudnya budak, hamba sahaya. Hamba sahaya yang bisa diperjualbelikan. Nah, sekarang nggak ada di kita. Ya, jika itu ada, maka tidak berlaku kewajiban fardu kifayah pada seorang budak tadi. Kemudian laki-laki merdeka, syaratnya yang ketiga apa? Al-muqimin. Mereka orang-orang yang muqim. Artinya bukan musafir. Jadi kalau dia musafir, dia tidak terkena kewajiban fardu kifayah. Kebetulan dia musafir, lewat di tempat tersebut. Ya, di tempat itu nggak ada yang sholat jamaah, maka dia tidak terkena dosa karena mereka tidak sholat jamaah, karena dia musafir. Musafir ini apa ini musafir ini, Pak? Orang yang melakukan perjalanan jauh, ya, orang yang melakukan perjalanan jauh ini musafir. Kita ini tidak dianggap musafir. Saya bukan kampung saya ini.
walaupun bukan kampungnya. Tetapi kalau dia sudah berada di sini lebih dari berada di sini 4 hari penuh atau lebih, itu sudah tidak dikatakan musafir. Apalagi kita sudah bertahun-tahun Pak ya. Tapi kalau ditanya, ya, saya masih ingin pulang kampung. Nah, KTP-nya masih KTP kampung. Nah, ini bukan musafir, namanya mukim. Namanya mukim. Kalau dia sudah berada di tempat ini dan tidak mau pindah lagi kemana-mana, udah di sini. Saya mati juga mati di sini. Mau saya meninggal di sini, dikubur di sini. Nah, ini namanya sudah menetap di sini, tidak ingin pindah lagi. Namanya mustautin istilahnya. Istilahnya mustautin. Nah, jadi kewajiban sholat jamaah tadi pada laki-laki yang merdeka, yang mukim, artinya bukan musafir. Kemudian yang keempat syaratnya al-balighin. Dia sudah baligh. Berarti anak-anak nggak kena kewajiban fardu kifayah. Anak yang belum baligh. Kemudian yang kelima syaratnya ghairil ma'dzurin. Dia tidak sedang berada dalam uzur. Tidak ada uzurnya. Ya. Maksud uzur ini misalnya hujan. Nah, ini hujan, uzur, nggak bisa datang ke masjid gara-gara hujan. Dia juga nggak punya payung, nggak ada jalan yang beratap yang bisa melindunginya. Ya, ini namanya uzur. Sakit misalnya, nggak bisa dia datang ke masjid untuk sholat jamaah. Ini namanya uzur. Nah, orang yang tidak dalam keadaan uzur, maka dia hukumnya fardu kifayah untuk melakukan sholat jamaah. Sholat berjamaah ini wajibkah di masjid? Tadi kan hukumnya fardu kifayah ya, wajib kifayah. Wajib kifayahkah dilakukan sholat jamaah itu di masjid? Atau bisa dilakukan di rumah? Gimana jawabannya? Jawabannya, sholat berjamaah ini untuk menggugurkan kewajiban fardu kifayah, syaratnya harus dilakukan di tempat yang terlihat syiar Islam itu padanya, dan tempat tersebut mudah untuk dimasuki tanpa ada rasa sungkan untuk masuk ke dalamnya. Nah, jadi tempat yang seperti ini contohnya ya masjid. Kalau dilakukan sholat jamaah di sini kan terlihat syiar Islam Pak. Begitu juga musola yang kita sebut musola, ya, bukan musola kita ini muazin. Ini musola muazin. Musola tempat orang sholat ya. Atau ada sebagian tempat menyebutnya surau, ya, langgar. Sholatnya di langgar. Ini tempat di mana jika dilakukan jamaah padanya terlihat syiar agama, dan tempat tersebut orang mudah untuk mendatanginya, nggak sungkan. Kalau misalnya ada orang mengatakan ini rumah saya di lantai 2, saya jadikan sebagai musola umum, siapa saja orang boleh masuk sholat ke sini. Walaupun dia mengatakan demikian, tapi orang kan sungkan untuk masuk ke rumah orang, ya kan? Masih sungkan. Iya, tahu di situ ada di lantai 2 ada musola. Tetapi ketika orang mau masuk kan masuk rumahnya dulu. Dia terletak di dalam rumah, bukan di luar rumah. Orang kalau mau masuk harus masuk dulu ke rumahnya. Sungkan orang. Nah, di situ tidak terlihat syiar di situ artinya tidak memenuhi syarat menggugurkan kewajiban jamaah. Jadi syaratnya tadi dilakukan di tempat yang terlihat syiar, juga tempat tersebut mudah untuk didatangi oleh orang. Berarti kalau orang pada sholat jamaah di rumah masing-masing, ya, di rumah masing-masing, ini berarti ini tidak menggugurkan kewajiban jamaah tadi. Karena di rumah kan tidak terlihat syiar. Nggak terlihat syiar. Orang kalau setiap orang masing-masing sholat jamaah di rumah, ya orang nggak terlihat ini daerah ini muslim atau bagaimana, ini kan nggak terlihat. Tapi kalau orang sholat berkumpul di satu tempat, di masjid, di musola, di surau, di langgar, oh di sini
banyak juga muslimnya, kan begitu. Terlihat syiar agama. Disinilah kemudian para ulama mengatakan untuk menggugurkan kewajiban jamaah sholat pada 5 waktu itu, fardu kifayahnya itu dilakukan di tempat tersebut, seperti masjid lah contohnya. Nah, apalagi kata beliau, ada hadis Abdullah bin Abbas bin hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man sami'a an-nidaa falam ya'ti fala salata lahu illa min uzri. Orang yang mendengar nida, panggilan salat. Apa itu panggilan salat? Azan. Orang yang mendengar azan falam ya'ti, namun dia enggak datang memenuhi panggilan azan tersebut, enggak datang ke masjid untuk melakukan salat jamaah. Apa kata Rasul? Fala salata lahu, maka tidak ada salat baginya. Maksudnya apa? Salatnya makruh di rumah, tidak dapat pahala salatnya. Fala salata lahu, tidak ada pahala pada salatnya. Illa min uzri, kecuali ada uzurnya. Kecuali ada uzurnya. Misalnya ya, ternyata yang di masjid imamnya fasik misalnya, melakukan dosa besar, pelaku dosa besar misalnya, jika itu terjadi ya, maka kemudian dia sholat di rumah. Nah yang seperti ini uzur, namanya uzur. Atau juga hujan tadi kan, hujan gak bisa datang ke masjid, dia gak punya payung dan gak ada jalan menuju ke masjid yang dapat menaunginya dari hujan. Nah ini uzur. Kalau ada uzur ya tetap dia sholat di rumah dapat pahala. Gimana Pak? Itu ya. Iya. Wallahu a'lam itu uzur atau enggak itu. Soalnya tidak ada disebutkan di dalam kitab. Karena dulu enggak ada Covid kan begitu. Tapi wallahu a'lam ya. Kita nggak bisa memutuskan itu termasuk, yang bisa mengatakan itu termasuk uzur atau tidak adalah mereka para ulama. Itu tugas mereka. Kita tugasnya hanya menyampaikan yang disampaikan oleh para ulama. Nah, wallahu a'lam. Tapi insya Allah coba kita tanyakan nanti ya kepada guru-guru kita, apakah itu termasuk uzur gitu? Apakah itu termasuk uzur? Baik, ada yang ingin ditanyakan ini Pak? Sebelum kita berlanjut, silakan Pak. Mengenai tadi bahwa salat berjamaah itu berkifayah. Nah berarti kalau sudah dikerjakan oleh orang 2-3 rumahnya di sini, berarti yang lainnya sudah salat berjamaah aja. Bukan itu maksudnya Ustaz. Iya. Dan juga pertanyaan lagi, atau sudah masuk waktu nih jamaah dia punya guru-guru, sudah ada yang banyak jamaah ini saya sholat sedikit di belakang mana saya Iya. Iya. Jadi kita katakan bahwa sholat jamaah pada sholat sholat 5 waktu hukumnya fardu kifayah. Benar hukumnya fardu kifayah. Nah maksud fardu kifayah ini apa? Gugur kewajiban atas semua. Gugur kewajiban artinya nggak berdosa. Tetapi kalau dia sholat di rumah, di masjid ada orang yang sholat. Di masjid ada yang sholat, banyak ataupun sedikit ada yang sholat di masjid. Artinya gugur kan, berarti gugur kewajiban atas semua, nggak berdosa. Tetapi kalau dia sholat di rumah, ya dia nggak dapat pahala jamaah. Dia nggak dapat pahala jamaah. Kemudian masuk dalam hadis, jika dia mendengar azan dan tidak datang ke masjid tanpa uzur, maka sholatnya tidak dapat pahala di rumahnya. Makanya itu yang lebih ditekankan. Makanya kita sebutkan tadi satu persatu kan. Hukumnya fardu kifayah artinya apa? Kalau tidak ada yang melakukan, semuanya berdosa. Tapi kalau ada yang melakukan, maka semuanya gugur kewajiban. Tetapi bukan artinya semuanya dapat pahala, kan enggak. Pelakunya saja yang dapat pahala. Yang sholat jamaah yang dapat pahala, yang enggak sholat jamaah yang enggak dapat apa-apa. Seperti
Mengurus jenazah. Mengurus jenazah. Kalau ada satu orang yang ngurus, maka semuanya nggak berdosa. Tapi bukan artinya nggak berdosa mereka. Oh ya, udah ada yang melakukan, dah saya nggak usah. Ya, benar dia nggak berdosa, tetapi dapat pahala tidak? Ya nggak dapat pahala. Siapa yang dapat pahala? Yang dapat pahala yang mengurus jenazah. Ya dia merugi dong. Dia nggak ikut ngurus jenazah dan dia tidak dapat pahala, padahal dia bisa untuk mengurus jenazah. Begitu juga sholat jamaah. Seperti itu, Pak. Secara hukum mereka berdosa atau tidak berdosa, itu tadi fardu kifayahnya. Tetapi secara pahala, ya yang berjamaah yang dapat pahala, yang tidak berjamaah yang nggak dapat apa-apa. Nah, seperti itu. Jelas, Pak? Dapat pahala satu kali apa itu? Ya, artinya dapat pahala dia mengerjakan sholat tersebut, nggak dapat pahala jamaah yang disebutkan di sab'in wa 'ishrina darajah. Ya, 27 kali lipat itu besar pahalanya jika dia melakukan sholat dengan berjamaah. Tapi kan tidak ada sholat bagi dia karena dia mendengar orang azan. Kalau dia tadi mendengar azan, kemudian dia tidak mendatangi sholat tersebut tanpa ada uzur, sholatnya jatuhnya makruh. La sholata lahu, tidak ada sholat baginya, artinya sholatnya makruh. Ya, arti dia tetap gugur kewajibannya. Dia sholat zuhur di rumah, ya gugur kewajibannya. Misalnya duduk kali derajat sholat zuhur nih rakaat jamaah itu kalau misalnya rakaat pertama, kedua, ketiga tiba-tiba kita merasa nih ikut terus dapat 20 kali apa gimana tuh? Misalnya pertama kita sholat sendiri, gitu Pak ya. Kita tadinya sholat sendiri, kita datang ke masjid, nggak ada orang, misalnya kan, kita sholat sendiri. Kemudian ketika kita sholat, di tengah-tengah sholat datang orang, sholat juga ikut berjamaah dengan kita. Tadinya kita sholat sendiri, kemudian sekarang punya makmum, kita jadi imam gitu. Bolehkah seperti itu? Jawabannya boleh. Dan ketika itu kita niatkan kita jadi imam supaya dapat pahala jamaah. Kalau dia tetap berniat sholat sendiri, tidak berniat menjadi imam saat ada makmumnya, maka dia tetap dapat pahala sholat sendiri, tidak dapat pahala sholat jamaah. Jadi ketika kita sholat sendiri, datang orang kemudian menjadi makmum, kita tahu itu kan, ada orang menjadi makmum kita, maka kita niatkan saat ini saya menjadi imam. Begitu saja dalam hati, saat ini saya jadi imam, untuk mendapatkan pahala jamaah. Kalau enggak, ya dia dianggap sholat sendiri saja, tidak dapat pahala jamaah. Nah, baik, ada lagi yang ditanyakan? Sama nggak pahalanya dari awal kita ikut, kemudian rakaat terakhir datang jamaah, sama nggak pahalanya juga? Ketentuan pahalanya, tentu para ulama mengatakan tentu berbeda. Cuman berapa banyak pahalanya, itu dapat berapa derajat, itu wallahu a'lam, nggak disebutkan juga. Nah, orang yang masbuk, para ulama mengatakan tetap dapat pahala jamaah orang yang masbuknya di akhir sholat. Orang yang masbuk di akhir sholat itu bagaimana? Saat dia niat jadi makmum, Allahu Akbar, sudah imam pun Assalamualaikum warahmatullah, ini sudah dapat jamaah dia. Walaupun gak sempat dia turun, karena masih Allahu Akbar, mau turun kan, imam salam Assalamualaikum warahmatullah, ini dikatakan dapat jamaah. Tetapi pahala tentu berbeda. Orang yang sholat dari awal dengan orang yang sholatnya terakhir tadi. Tetapi secara hukum jamaah, dia dapat jamaah namanya. Dia dihukumi dapat jamaah. Berapa besar pahalanya? Wallahu a'lam.
Nggak ada hadisnya, para ulama juga nggak menyebutkan besaran pahalanya. Cuman mereka mengatakan dapat jamaah. Itu. Makanya kalau misalnya kita datang ke masjid terlambat, imam sudah duduk tahiyat, buru-buru Pak, buru-buru, takbir buru-buru, Allahu Akbar, ya dengan niat tentunya, ya, karena kita nggak tahu kapan dia mau salam kan. Ketika kita Allahu Akbar mau turun, Assalamualaikum warahmatullahi, ya sudah nggak jadi turun kita, karena dia sudah salam. Nah ini dikatakan dapat jamaah. Kalau ditunggu-tunggu ya selesai dia salam kita belum takbir, nggak dapat jamaah. Silakan. Jadi maaf, ini pendalaman ya. Saya pernah mendengar hadisnya 27. Tapi ada hadis lainnya mengatakan 37 dan 25. Ini mungkin sekedar pendalaman saja, Pak. Mungkin apa beda riwayatnya dan adanya itu? Apa cuma satu aja yang mengatakan 27 saja? Iya. Mas. Iya. Mungkin ada riwayat lain yang mengatakan itu, Pak. Mungkin ada riwayat lain yang mengatakan 25 derajat tadi ya. Ya, wallahu a'lam, saya belum pernah mendengar itu. Tetapi tidak menutup kemungkinan. Karena yang seperti ini ya hadis begini kan banyak riwayat. Seperti contohnya saja yang hadis iftiraqul ummah. Yang masyhurnya kan berapa? Umat Muhammad terpecah belah. 73 golongan dan 72 masuk neraka, 1 masuk surga kan itu. Itu yang masyhur. Tetapi ternyata riwayatnya banyak. Ada yang mengatakan 72, 71 masuk neraka, 1 masuk surga. Ada yang begitu. Nah, jadi tidak menutup kemungkinan nih riwayat, karena riwayat hadis itu banyak. Nah, baik, terima kasih. Kita lanjutkan, masih ada waktu ya. Kemudian dalam masalah imam kita memang harus teliti memang Pak. Karena imam ini menyangkut nasib sholat jamaah. Kalau imamnya nggak sah, maka sholat semua makmumnya juga dianggap tidak sah. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menjelaskan dalam hadis kriteria imam itu bagaimana, kan disebutkan dalam kitab-kitab para ulama juga disebutkan. Namun yang disebutkan itu kan kriteria afdoliyahnya. Tetapi ada yang lebih penting dari itu, bahwa ya tentunya yang menjadi imam itu adalah orang yang layak bacaannya. Layak bacaannya artinya bacaannya sah secara hukumnya. Baca Al-Fatihah, yang wajib baca Al-Fatihah. Baca Al-Fatihahnya sah bacaannya. Jika bacaannya nggak sah, sholatnya sendiri nggak sah, bagaimana kemudian dia mau menjadi imam bagi banyak orang? Sholatnya sendiri saja tidak sah. Nah, makanya penting ya kalau diadakan itu seleksi imam itu penting juga. Terkadang kan ada yang menganggap nggak etis kan gitu, nggak etis. Tetapi kalau kita menyadari, masing-masing semua kita menyadari bahwa itu penting. Artinya kalau misalnya saya ikut seleksi imam, saya dinyatakan nggak lulus, ya itu bukan aib bagi saya. Artinya saya mengkoreksi diri. Apa yang harus saya benahi? Apa yang harus saya benahi? Mana kesalahan saya? Oh, salah saya di sini nggak bisa mengucapkan huruf shad dengan benar. Oh, saya salahnya di sini nggak bisa mengucapkan ain dengan benar. Ya. Nah, di sini kemudian ini untuk kebaikan bersama. Artinya bukan hanya sekedar dia ingin jadi imam, enggak, tetapi sholatnya sendiri, ya, sholatnya sendiri itu, ya, agar bisa sah sholatnya untuk kebaikan dirinya sendiri. Kalau dalam hadis disebutkan itu kriteria afdoliyahnya. Kalau misalnya banyak nih orang yang memang semuanya layak ini jadi imam, mana yang lebih afdol dari mereka semua? Nah kan itu yang disebutkan kriteria afdoliyahnya. Tetapi kriteria utamanya adalah bacaannya sesuai. Bacaannya sesuai. Ini yang paling utama. Tapi terkadang kan
kita mendapati imam itu bacaannya nggak sesuai. Ya coba kita, ya di sini alhamdulillah. Tapi coba kita masuk ke masjid-masjid lain, Pak. Kita dengarkan, ya. Terkadang kita menemukan bacaannya tidak sesuai. Ya. Terkadang kita menemukan itu. Kenapa ini bisa terjadi? Inilah karena orang hanya menganggap ibadah itu sholat saja. Kalau masalah belajar itu tidak dianggap ibadah oleh sebagian orang. Padahal belajar itu lebih besar pahalanya. Karena orang yang sholat tanpa ilmu tidak sah sholatnya. Tidak sah sholatnya. Jadi orang menganggap kalau namanya ibadah ya sholat, puasa, sedekah itu ibadah. Tapi kalau belajar enggak ibadah. Belajar enggak ibadah. Padahal ya kayak mengaji Al-Quran itu ibadah. Tapi kalau belajar ilmu baca Al-Qurannya tidak menganggap ibadah. Kenapa? Ya dia kalau nggak belajar nggak bisa dia baca Al-Quran. Kalau baca Al-Qurannya nggak benar malah berdosa. Kalau dia tidak dalam keadaan belajar. Orang yang nggak belajar baca Al-Quran nggak benar dosa. Tapi kalau dia dalam keadaan belajar baca Al-Quran salah, tapi dia dalam keadaan belajar dia nggak berdosa. Tetapi dia nggak mau belajar, menganggap bacaannya benar, baca Al-Quran terus setiap hari, nggak ada manfaatnya, nggak ada pahalanya, bahkan dapat dosa. Makanya belajar itu lebih utama. Tapi inilah nggak tahu kenapa pemikiran orang zaman sekarang ini ya menganggap belajar itu bukan ibadah. Misalnya kita ini orang bacanya nggak bagus nih, gitu berapa jadi imam? Gimana Pak? Orang bacanya nggak lebih. Iya. Tiba-tiba orang jadi imam. Begitu kalau kita memisahkan diri boleh nggak itu? Sementara orang itu jadi imam, kita memisahkan diri. Tapi bahasa dalam jamaah gitu. Iya. Jadi kalau misalnya kita masuk ke sebuah tempat, masjid, musola ataupun di mana ya di gedung, kita sholat, kita lihat ada jamaah, kita ikut sholat. Kemudian ketika kita sholat, kita dengar bacaannya nggak benar, siroto atau baca po-nya jadi ta, sirotal, ya misalnya Rabbil alamin bukan alamin. Misalnya kita dengar itu. Iya, alamin bukan alamin. Nah, ketika itu apa yang harus kita lakukan? Jawabannya jangan dibatalkan sholat. Kita tidak boleh membatalkan sholat yang wajib. Jadi apa yang harus kita lakukan? Mufaraqah, niat keluar dari jamaah. Karena kita tidak boleh berjamaah dengan orang yang kita yakini sholatnya nggak sah. Ya kita dengar bacaannya nggak benar, berarti kita yakini sholatnya tidak sah, kan gitu. Ketika kita meyakini sholatnya tidak sah, maka kita wajib hukumnya niat mufaraqah. Niat mufaraqah itu bagaimana? Cukup di dalam hati kita hadirkan bahwa saya keluar dari jamaah. Sekarang saya keluar dari jamaah. Itu namanya niat mufaraqah. Kalau tidak niat mufaraqah, sementara dia tahu sholat imamnya nggak benar, ya berarti sholatnya juga nggak sah. Sholatnya juga tidak sah. Harus diulang sholatnya berarti. Jelas? Pas kita tahu sholatnya nggak benar, ya pas saat kita mendengar bacaannya nggak benar, ya saat itu kita harus niat mufaraqah. Kalau dilambat-lambatkan, ntar aja dah rakaat kedua, ya sholatnya tidak sah. Harus segera saat itu juga saat dia tahu. Nah, jelas Pak ya? Baik, kita cukupkan sampai di sini. Insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Mari kita akhiri seperti biasa, kita ucapkan tahlil dan sholawat kepada Nabi. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum